Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bani Panwinata dengan NIM 2017 10267. Saya mahasiswa TI SE di semester 7 dan saya akan mempresentasikan tentang hasil UTS saya dengan judul pencarian rute terpendek dari Universitas CIC menuju Superindo Kesambi menggunakan metode algoritma ASTAR. Dan selanjutnya saya akan lebih berfokus kepada slide yang akan saya jelaskan menggunakan suara saya. Oke. Dan di daftar isi ini saya telah menuliskan beberapa poin yang akan saya bahas. Yang pertama di situ ada pembahasan materi algoritma ASTAR. Yang kedua ada contoh algoritma ASTAR-nya. Yang ketiga ada studi kasus algoritma ASTAR, ada 4 tahap di situ. Yang keempat ada hasil. Yang kelima ada metode waterfall, ada flowchart dan ada DFD. Dan di materi ASTAR-nya saya akan menjelaskan di mana algoritma ASTAR adalah sebuah algoritma dari komputer yang digunakan secara luas di dalam mencari jalur, pathfinding, dan dalam grafik melintang, graph traversal, serta profesi plotting, sebuah jalur melintang secara efisien antara node. Dan algoritma ASTAR ini mencapai penampilan yang lebih baik dengan menggunakan heuristik. ASTAR juga menggunakan BFS, Best First Search, dan bisa menemukan jalur dengan biaya terkecil, yaitu Scott Speed, dari node awal, initial node yang diberikan ke node tujuannya, goals node, dan heuristik ini memiliki peran yang sangat penting untuk mengatur pencarian pada algoritma ASTAR. Sehingga algoritma ini akan menemukan rute yang komplit, selalu menemukan solusi jika memang ada solusinya dan optimal. Di slide selanjutnya juga, algoritma ASTAR menggunakan fungsi heuristik yaitu jarak ditambah biaya. Biaya dinotasikan dengan fx untuk menentukan urutan di mana search-nya melalui node yang ada di pohon tree. Notasi yang dipakai oleh algoritma ASTAR adalah sebagai berikut. Di sini Fn sama dengan Gn ditambah Hn. Fn itu diartikan biaya estimasi terendah, Gn itu biaya dari node awal ke node N, dan Hn perkiraan biaya dari node N ke node akhir. Kemudian juga algoritma ASTAR di dalam penerapannya mempunyai beberapa terminologi mendasar seperti starting, point, simple, nodesnya. Di situ juga ada A, ada open list, closed list, harga, cost, halangan, dan yang bahasa Inggris itu unwakable. Yang pertama itu starting point ialah suatu terminologi untuk posisi awal sebuah benda. Yang kedua, A ialah suatu simpul yang ingin dijalankan pada algoritma pencarian jalan terpendek. Ketiga, simpul ialah suatu petak-petak kecil sebagai representasi dari area pathfinding. Bentuknya dapat berupa persegi, lingkaran, maupun segitiga. Keempat ada open list, ialah wadah menyimpan data simpul yang memungkinkan diakses dari starting point maupun simpul yang sedang dijalankan. Kelima ada closed list, ialah wadah menyimpan data simpul sebelum A yang juga bagian dari jalur terpendek yang telah berhasil didapatkan. Harga yang keenam itu ialah suatu nilai yang diperoleh dari penjumlahan. Jumlah nilai tiap simpul dalam jalur terpendek dari starting point ke A dan jumlah nilai perkiraan dari sebuah simpul ke simpul tujuan. Dan ketujuh juga ada simpul tujuan, yaitu simpul yang ingin dituju. Kedelapan ada halangan, yang dimaksudkan adalah sebuah atribut elemen yang menyatakan bahwa sebuah simpul tidak dapat dilalui oleh A. Dan definisi lainnya yaitu algoritma ASTAR menggunakan dua penamaan, yaitu fungsi open dan closed. Open adalah dinamakan list yang berfungsi untuk menyimpan simpul-simpul yang pernah digunakan sebelumnya. Pada nilai heuristik telah ditentukan tetapi belum terpilih sebagai simpul terbaik best node.
dengan arti seperti bahwa open itu berisi simpul-simpul masih memiliki peluang untuk bisa terpilih sebagai simpul terbaik, sedangkan closed adalah dinamakan untuk menyimpan simpul-simpul yang sudah pernah digunakan sebelumnya dan sudah pernah terpilih sebagai simpul terbaik. Peluang ini dipilih sudah tertutup. Dan di sini juga saya akan menjelaskan dari gambar contoh Astar dengan nilai heuristiknya. Ada poin 1, 2, 3, 4, dan 5. Jika 1 ke 2 itu memiliki poin 6, 1 ke 3 itu dengan poin 8, 2 ke 4 itu poinnya 10, 3 ke 4 itu 2, dan 2 ke 3 itu 1. Dan yang terakhir jika 4 ke 5 itu 7. Dan studi kasus dari pencarian rute terpendek dari Universitas CIC menuju Superindo Kesambi menggunakan metode algoritma Astar. Jalur yang akan saya jelaskan di sini pertama yang saya beri logo merah itu tujuan awal Universitas CIC, yang kedua itu kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, 7, 8, 9 itu kuning, 10-nya itu merah lagi, yang kedua itu LB Lia Cirebon Kesambi, ketiga itu Bank BRI Kantor Cabang Cirebon Gunung Jati, keempatnya ada Citra Kreasi Makmur, kelima ada Kopi Lain Hati Kesambi, dan keenamnya ada ATM Mandiri, selanjutnya ada Planet Bike, kemudian ada Perubahan Kesambi, lalu ada Es Buah Edi, dan yang terakhir Superindo Supermarket Kesambi. Simulasi rute algoritma Astarnya seperti ini. Seperti yang sebelumnya saya jelaskan, semuanya memiliki bobot nilai jika ke arah tujuan yang ingin ditentukan, seperti X ingin ke A dengan poinnya 450, A ke B dengan 1000, B ke E itu 950, jika E ke F itu 2300, X ke C itu 1100, C ke D 500, D ke E 1300, dan sama jika E ke F juga 2300, dan jika X ke G itu 1000, G ke H itu 1100, H ke I 1000, dan I ke F itu 2300 juga, dengan N-nya itu yaitu HN, X-nya itu 4500, A-nya itu 4300, B-nya 3300, C 4200, D-nya 3700, E-nya 2300, F-nya 0, dan G-nya 4300, H-nya 3200, I-nya 2300. Dan di tahap 1 ini, jika yang saya hitung pertama itu jika X ke A itu 450, X ke C itu 1100, dan X ke G itu 1000, maka G ke X ditambah G X ke A plus HN jadi 0, ditambah 450 ditambah 4300 sama dengan 4750, dan F GX ditambah GX ke C plus HN jadi 0, ditambah 1100 ditambah 4200 sama dengan 5300, dan F GX plus GX ke G plus HN sama dengan 0, ditambah 1000 ditambah 4300 sama dengan 5300. Di tahap pertama hanya node X open, maka X dipilih sebagai base node. Lalu selanjutnya FA sama dengan 4750 yang akan dipilih menjadi base node karena memiliki nilai terendah dibandingkan dengan lainnya. Di tahap kedua juga, ini kurang lebih seperti ini digambarkan. Jadi closed X open A, B, C, GA plus GA ke B, GA ke B plus HN 450 ditambah 1000 ditambah 3300 sama dengan 4750. Di tahap kedua, A dengan biaya terkecil yaitu 4750 dipilih sebagai base node dan akan dipindahkan ke closed. Lalu semua suksesor A dibuka yaitu B dan akan dimasukkan ke open. Lalu selanjutnya base node akan didapatkan oleh FB. Di tahap ketiga,
dengan gambaran seperti ini, closed X A, opennya B, C, dan G, maka F sama dengan G, B plus G, B ke A plus HN, maka 1000 B ini 1000 ditambah 950 ditambah 2300, maka hasilnya 4250. Di tahap ketiga, B dengan biaya terkecil yaitu 4750 dipilih sebagai base node dan akan dipindahkan ke closed. Lalu semua suksesor B dibuka yaitu E dan akan dimasukkan ke open. Lalu selanjutnya base node akan didapatkan oleh FE 4250. Di tahap keempat, dengan gambaran seperti ini, yaitu closednya X, AB, dan opennya itu ECG, di mana F, GE ditambah G, E ke F plus HN, yaitu 950, ditambah 2300, ditambah 0, sama dengan 3250. Di tahap keempat, E dengan biaya terkecil yaitu 4250 dipilih sebagai base node dan akan dipindahkan ke closed. Lalu semua suksesor B dibuka yaitu F dan akan dimasukkan ke open. Lalu selanjutnya base node akan didapatkan oleh F dengan nilai 3250. Lalu hasilnya dengan gambaran seperti ini, closednya X, A, B, E. Base node selanjutnya adalah F dengan bobotnya 3250. Tetapi karena F merupakan tujuan, maka pencarian telah berakhir dengan menghasilkan rute tercepat dari Universitas CIC menuju Superindo Kesambi yaitu XABEF. Selanjutnya ada metode waterfall. Di sini saya definisikan bahwa model waterfall adalah model klasik yang bersifat sistematis dan berurutan dalam membangun sistem, dan tahap ini meliputi pertama ada analisis kebutuhan. Pada tahap ini dilakukan analisa apa saja yang dibutuhkan oleh sistem. Analisa kebutuhan ini berfungsi sebagai batasan dari sistem tersebut. Kedua ada rancangan sistem dan aplikasi. Yang dimaksudkan bahwa tahap perancangan sistem dan aplikasi merupakan tahap yang menerjemahkan tahap sebelumnya. Ketiga ada implementasi. Dimaksudkan pada tahap ini dilakukan proses pengkodean dan percobaan sistem. Implementasi juga merupakan tahapan secara nyata dalam penelitian ini. Maksudnya, pada tahap ini dilakukan pengerjaan sistem secara maksimal. 4. Ada penerapan dan pengujian program. Tahap penerapan dan pengujian program adalah hasil dari tahapan implementasi. Kelima, ada pemeliharaan. Tahap pemeliharaan merupakan tahap akhir dari metode waterfall yang bertujuan untuk memelihara sistem tersebut. Di sini juga ada flowchartnya dari pencarian rute terpendek dari Universitas CC menuju Superindo Kesambi menggunakan metode algoritma ASTAR. Di sini bisa dilihat di gambar bahwa pertama itu ketika open nil dan close-nya nil, input vertex awal dan vertex akhir, kemudian masuk vertex awal ke list open, base node-nya yang terkecil pada open, kemudian ada tahap selanjutnya dari base node, lalu di sini juga ada keluaran current node-nya dari open masukkan ke closed. Terus juga ada for i sama dengan 1, itu jumlah sukses. Kemudian juga di sini ada di dalam closed-nya. Terus ada pilihan di dalam open, tidak atau ianya. Jika tidak berarti vertex dalam open. Set parent vertex, current node, hitung dan simpan nilai FGH-nya. Jika ya berarti nilai G-nya itu di open. Dan pemilihan ini juga dia dicabangkan, tidak atau ianya. Jika ya berarti set parent, current node hitung ulang nilai G dan F-nya. Jika tidak, jumlah suksesornya ditanyakan. Lalu apakah opennya itu kosong? Pemilihan lagi jika
Tidak berarti mengulang dari sini. Jika ia melanjutkan lagi, rute tidak ditemukan dan berakhir. Di sini juga jika langsung iya, maka menampilkan rute tercepatnya. Kurang lebih bisa dilihat pada gambar ini penjelasannya. Jika ada yang salah dari penjelasan saya. Dan yang terakhir itu DFD-nya. Di sini data flow diagram level 0. Di sini ada user yang ingin menempuh jaraknya. Di sini juga pencarian jarak terdekatnya, data jarak tercepat, dan ada informasi jarak terdekat. Tempat yang ditujunya akan dikirimkan lagi ke usernya. Ketika user mencari data jarak tercepatnya, lalu sistem mencarikan jarak tercepat lalu diinformasikan kembali. Dan di level 1 juga admin di sini bisa, yang saya gambaran saya itu seperti ini. Jadi username passwordnya itu kita harus login dulu. Jika ini sudah terbangun nantinya, lalu pada rute-rute seperti ini admin bisa informasi data, lokasi, jarak. Sini lokasi yang dituju, masuk ke tabel lokasi. Tuh di sini juga bisa input titik awal tujuan, jarak terdekatnya, jarak tabel lokasinya, data jarak, inputan titik awal dan tujuan, informasi jarak terdekat, lalu ini ke user lagi. Kurang lebih jika saya salah menjelaskan, bisa dilihat dari gambar tersebut. Dan sekian penjelasan dari saya tentang tugas UTS kecerdasan buatan. Kurang lebihnya saya minta maaf, barangkali saya ada kesalahan dalam menjelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.